Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahri Riawan dengan NIM 206222169, kelas akuntansi pagi 2 semester 3. Adanya tujuan video ini dibuat dalam memenuhi tugas UAS mata kuliah dari Bank Lembaga Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktaviani Nasution SIMM. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu bab 1, uang. Uang merupakan sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang jasa. Fungsi uang ada 4, sebagai uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat ukur, uang sebagai alat pembayaran hutang, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Bab 2, ruang lingkup lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1982 dan dengan ditegaskannya dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Lalu bab 3, sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank yang menghimpun dana untuk biaya operasinya. Sumber-sumber dana bank. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Terdiri dari setoran modal pemegang saham, cadangan bank, laba bank yang belum dibagi, dana yang bersumber dari masyarakat luas, yaitu ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya ada kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank atau komoni, pinjaman dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan. Jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana dari rekening giro. Yang pertama ada cek. Merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang menghandle rekening giro tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya atau kepada pemegang surat tersebut. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Perbedaan cek dan bilet giro. Cek bersifat tunai dan non-tunai, sedangkan bilet giro hanya bersifat tunai. Cek memiliki identitas nama atau atas unjuk, sedangkan bilet giro hanya memiliki identitas nama. Cek hanya ada 1 tanggal, sedangkan bilet giro ada 2 tanggal. Simpanan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek dan bilet giro. Alat penarikan tabungan yaitu buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik. Simpanan deposito. Simpanan deposito berjangka, deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Pembayaran bunga dapat di akhir atau per bulan. Sertifikat deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, hingga 12 bulan. Pembayaran bunga dibuka. Deposito on call, deposito dengan jangka waktu minimal 7 hari dari paling lama kurang dari 1 bulan dengan nominal minimal 50 juta rupiah.
Bab 4. Kegiatan mengalokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Alokasi dana dalam istilah lain yaitu menjual kembali dana yang diperoleh dari himpunan dana dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Tujuan dan fungsi kredit: mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Lalu pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bab 5. Suku bunga. Pengertian suku bunga bank, yaitu balas jasa yang diberikan berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah. Yang pertama, bunga simpanan, bunga yang diberikan sebagai balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Yang kedua, bunga pinjaman, bunga yang diberikan kepada peminjam yang harus dibayarkan kepada bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga yaitu ada kebutuhan dana, persaingan, jangka waktu, kebijakan pemerintah, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, jaminan pihak ketiga, lalu bab 6. Jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya yaitu memiliki tujuan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Jenis-jenis jasa bank lainnya. Transfer. Keuntungannya bagi nasabah, pengiriman uang lebih cepat dan sampai tujuan. Keuntungan transfer bagi bank dari biaya kirim, pelayanan nasabah. Lalu clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang diinginkan di lembaga clearing. Lalu ada inkaso, merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Safe deposit box, jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Lalu ada bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat tertentu. Bank notes merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank luar negeri, biasa disebut dengan istilah devisa tunai. Traveler's check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis. Lalu menerima setoran seperti pembiayaan, listrik, telepon, air, pajak, dan lain-lain. Lalu melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, dan dividen. Lalu bab 7, pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Lalu pasar valuta asing, pasar yang mempertemukan antara pembeli dan penjualan mata uang. Bab 8. Pegadaian. Pengertian usaha gadai. Aktivitas yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan tebus kembali sesuai perjanjian antara lembaga pegadaian dan nasabah. Keuntungan usaha gadai. Proses memperoleh uang jaminan singkat,
Persyaratan pinjaman uang sederhana. Lembaga pengadaian tidak mempersalahkan uang yang dipinjam untuk digunakan untuk kebutuhan apapun. Barang jaminannya dapat berupa emas, perak, sepeda motor, mobil, kamera, televisi, tekstil, dan barang lain yang dianggap bernilai oleh pegadaian. Bab 9. Perusahaan asuransi. Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak yang tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung dari sebuah iuran kepada penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Jenis-jenis asuransi ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi. Keuntungan asuransi bagi nasabah memberikan rasa aman, terhindar dari risiko kehilangan atau kerugian, memperoleh penghasilan di masa yang akan mendatang, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Bab 10. Dana pensiun. Dana pensiun merupakan sekumpulan data yang diperoleh dari iuran tetap atau iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan dari suatu perusahaan. Keuntungan dana pensiun bagi karyawan. Hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut dapat diwariskan pada keluarga yang masih hidup. Bab 11. Kartu plastik. Kartu plastik adalah alat pembayaran secara online atau non-tunai dengan menggunakan kartu dan diterbitkan oleh bank, negeri maupun swasta. Jenis-jenis kartu plastik dilihat dari fungsinya ada credit card, charge card, debit card, cash card, check guarantee card. Keuntungan dan kerugian dari kartu plastik. Keuntungannya bagi bank atau lembaga keuangan adalah iuran tahunan pemegang kartu, bunga yang dikenakan pada saat berbelanja, biaya administrasi apabila terjadi penarikan tunai, biaya denda terhadap keterlambatan. Keuntungan bagi pemegang kartu, kemudahan berbelanja dengan cara kredit, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam, memberikan kesan bonafide. Kerugian bagi lembaga bank, terjadinya kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja karena penerbitan kartu kredit biasanya tanpa menggunakan benda atau barang jaminan. Kerugian bagi nasabah, biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai. Baik, sekian dari saya atas video penjelasan kesimpulan UAS ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.